Pada tanggal 15 September tahun 2009, Mr. Dong, seorang manajer apartemen Jun'an di kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, Cina, mendapat sebuah laporan dari para penghuni lantai 8 yang bilang sudah 3 hari belakangan mereka mencium bau busuk yang amat mengganggu. Mr. Dong pun diminta untuk memeriksa dari mana sumber bau itu berasal. Ketika Mr. Dong tiba di lantai 8 mencoba menelusuri bau busuk tadi, ternyata berasal dari pintu 803 yang dihuni oleh satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri dan seorang remaja perempuan berusia 18 tahun. Mr. Dong lantas mengetuk pintu tersebut, namun tidak mendapat respon dari dalam. Penasaran apa yang membuat apartemen 803 menyebarkan bau busuk, Mr. Dong kemudian memutuskan mengintip dari ventilasi kamar mandi. Di situ, Mr. Dong sedikit terkejut sekaligus penasaran, karena terlihat ada noda merah seperti darah yang berceceran di dalam kamar mandi. Khawatir terjadi apa-apa dengan penghuni apartemen 803, Mr. Dong mencoba mengetuk pintu lagi, akan tetapi tetap saja tidak ada respon sama sekali. Dengan terpaksa, Mr. Dong mendobrak pintu tersebut. Setelah berhasil membuka pintu, Mr. Dong berjalan menyusuri ruangan demi ruangan, sembari menutupi hidungnya lantaran bau busuk yang semakin menyengat. Nah, saat Mr. Dong memasuki kamar, dia melihat seorang remaja perempuan duduk termenung menatap layar komputer dalam kondisi badan yang setengah telanjang. Nampaknya, gadis itu tidak menyadari keberadaan Mr. Dong. Bahkan ketika Mr. Dong bertanya mengapa dia tidak merespon waktu pintunya diketuk, gadis tersebut hanya diam termenung. Mata Mr. Dong melihat sekeliling ruangan dan dari situ dia menyadari situasi yang kian mengkhawatirkan. Sebab di atas kasur gadis tadi terdapat selimut berlumuran darah. Mr. Dong kemudian beranjak keluar kamar untuk memeriksa ruangan yang lain. Di salah satu sudut ruangan, Mr. Dong melihat banyak bungkusan plastik yang juga berlumuran darah kering. Ternyata dari situlah bau busuk berasal. Tak ingin gegabah, Mr. Dong langsung menghubungi pihak kepolisian kota Zhongshan. Begitu polisi tiba di lokasi, mereka menyadari bahwa ini merupakan kasus pembunuhan karena di dalam plastik-plastik yang berjumlah 42 pieces, rupanya berisi potongan-potongan tubuh manusia. Gadis yang merupakan putri dari pasangan suami istri yang menghuni apartemen tersebut bernama Chi Pingping, berusia 18 tahun. Dia masih diam termenung ketika polisi datang, bahkan Chi Pingping sampai ketiduran di atas kasur. Polisi mencoba membangunkan Chi Pingping untuk menanyakan di mana keberadaan orang tuanya. Dan betapa terkejutnya mereka saat mendengar Chi Pingping menjawab pertanyaan dengan santai tanpa ekspresi, yang mengatakan bahwa dia telah membunuh serta memutilasi kedua orang tuanya. Kira-kira apa yang membuat Chi Pingping tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya sendiri? Begini kisah selengkapnya. Lahir pada tanggal 15 September tahun 1991, Chi Pingping merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri bernama Chi Yongxi dan Li Huixiang yang berasal dari desa Lulau, pinggiran kota Hebei, Provinsi Henan, Cina. Karena tuntutan hidup, kedua orang tuanya memutuskan merantau guna memperbaiki perekonomian keluarga. Sedari bayi, Chi Pingping memang diasuh oleh kakek neneknya hingga dia berusia 6 tahun. Di perantauan, sang ayah bekerja sebagai supir truk, sedangkan ibunya menjadi sales asuransi. Tepat menginjak usia 6 tahun, Chi Pingping diambil alih oleh orang tuanya. Meski hidup dalam ekonomi pas-pasan, Chi Yongxi ingin memberikan pendidikan terbaik untuk sang putri, sehingga dia dan istrinya memutuskan pindah ke kota Zhongshan, lalu menyewa apartemen Jun'an menempati pintu 803. Bertahun-tahun keluarga itu hidup harmonis dan bahagia. Sampai kemudian di tahun 2007, truk yang dikendarai Chi Yongxi mengalami tabrakan beruntun yang membuat ayah Chi Pingping menderita stroke infark.
Semenjak kejadian tersebut, perlahan kondisi keluarga Cipingping berubah tidak seharmonis dulu. Ayahnya terpaksa resign karena kondisi kesehatannya yang semakin buruk. Alhasil, Li Huixiang harus ekstra bekerja keras guna membiayai pengobatan sang suami, membiayai sekolah putrinya, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebetulan tahun itu musim pendaftaran sekolah. Cipingping yang baru saja lulus SMA mendaftar kuliah di Universitas Zhongzhan mengambil jurusan politeknik. Hal ini tentu mendorong ibunya Li Huixiang untuk bekerja lebih keras lagi. Li Huixiang sampai-sampai membuka toko online supaya mendapat penghasilan tambahan. Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu, ayah Cipingping justru seperti kehilangan semangat. Lama tidak bekerja dengan kondisi kesehatan yang kian terpuruk membuat dia depresi. Ujung-ujungnya, Ci Yunxi mulai mengkonsumsi alkohol secara rutin. Asal kamu tahu, aku merasa diriku ini tidak berguna. Itu membuatku ingin mati. Dengan minum alkohol, aku bisa melupakan sejenak keresahan yang kurasakan. Jangan larang aku jika kamu ingin melihatku tetap hidup, ucap Ci Yunxi saat ditegur istrinya. Itulah yang membuat Li Huixiang kerap uring-uringan. Suami dan putrinya sering jadi pelampiasan amarah setiap kali dia merasa lelah. Li Huixiang bahkan ikut-ikutan depresi menghadapi permasalahan yang dirasa tak kunjung usai. Beberapa kali dia pernah melontarkan akan menceraikan suaminya, namun hal itu tidak pernah terjadi. Karena beban hidup yang ia rasakan kian berat, Li Huixiang mengalami kesulitan tidur alias insomnia. Dia pergi ke dokter dan mendapat resep obat tidur yang rutin dia minum setiap malam. Sementara Cipingping sebagai anak sudah berusaha mencoba mendamaikan mereka berdua, tapi yang ada, dia malah menjadi pelampiasan amukan orang tuanya, terutama ibunya. Singkat cerita, pada akhir tahun 2008, kondisi kesehatan Ci Yunxi kian memburuk. Dalam upaya memulihkan kesehatannya, Li Huixiang rela menghabiskan hampir seluruh tabungan keluarga demi membawa sang suami ke rumah sakit terbaik di Beijing. Setelah 1 tahun berobat ke sana kemari, tak terhitung berapa banyak uang yang Li Huixiang keluarkan, ternyata hasilnya tetap saja kesehatan sang suami belum jua ada kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2009, Li Huixiang mulai berpikir pesimis, mengajak suami dan putrinya bundir guna mengakhiri penderitaan mereka. Setiap Li Huixiang emosi, pasti terucap ajakan untuk bundir bersama. Aku tidak akan membawa ayahmu ke rumah sakit lagi. Sudah, biarkan saja. Lebih baik kita cepat mati bersama dan mengakhiri semua penderitaan ini. Hingga puncaknya, di tanggal 11 September tahun 2009, Li Huixiang yang beberapa hari itu sudah sangat frustasi dan terus mengucapkan ajakan bundir, pada akhirnya melaksanakan keinginannya tersebut. Dia dan suaminya meminum pil obat tidur berlebihan, berharap mengalami overdosis yang kemudian membuat mereka tewas. Tapi dalam prosesnya, Li Huixiang dan Ci Yunxi justru mengerang kesakitan lantaran perut mereka sakit akibat efek pil yang mereka telan. Perlu diketahui, beberapa jam sebelum mereka menenggak obat tidur, Li Huixiang dan Ci Yunxi sempat berardu argumen, sehingga Cipingping yang gerah melihat orang tuanya bertengkar mencoba menengahi, namun yang ada ibunya gantian memaki dia. Kamu juga udah gede, bukannya bantu ibu cari uang malah main game terus di rumah. Pergi sana, carilah pekerjaan yang menghasilkan uang. Kalau terus-terusan begini caranya, lebih baik kita mati bersama saja. Cipingping masih mengingat jelas perkataan Li Huixiang. Alhasil ketika dia melihat kedua orang tuanya mengerang kesakitan, Cipingping bukannya membantu, malah mengambil plastik lalu menutupi kepala Li Huixiang, kemudian mencekiknya hingga mati perlahan. Sang ayah yang melihat kejadian itu tidak mampu berbuat apa-apa. Ci Yunxi cuma bisa menatap perbuatan si anak dari atas kasur. Selesai menuntaskan aktivitasnya, Cipingping gantian mengeksekusi sang ayah dengan cara yang sama. Melihat tubuh kedua orang tuanya sudah tidak lagi bernyawa, Cipingping duduk di depan komputer, memberitahu salah satu temannya kalau dia baru saja membunuh orang. Tetapi teman yang diberitahu tadi tidak menanggapi serius sebab dia kira Cipingping cuma bercanda. Selain memberitahu teman bahwa dia telah melakukan tindak kejahatan,
Ping Ping juga browsing bagaimana cara membinasakan jasad manusia. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Ping Ping memilih metode memotong guna mempermudah dia dalam menghilangkan jasad tersebut. Ping Ping menyeret tubuh kedua orang tuanya ke kamar mandi, lalu mulai mengeksekusi mereka dengan menggunakan pisau dapur. Beberapa hari berlalu, potongan jasad itu mulai mengeluarkan aroma busuk. Ping Ping mencari akal bagaimana agar dapat menghilangkan baunya. Dia memutuskan merebus sebanyak yang dia bisa, sementara sisanya dia bungkus pakai plastik kresek. Semenjak kejadian ini, Ping Ping tidak pernah keluar kamar ataupun keluar apartemen, sampai pada akhirnya Mr. Dong mendatangi kediamannya. Pengakuan Ping Ping tentang kronologi tadi sesuai dengan penemuan penyidik di TKP, yang mana mereka menemukan pisau berlumuran darah kering di dapur dan sisa daging manusia di dalam panci. Saat diinterogasi mengapa Ping Ping tega membunuh orang tuanya, dia menjawab, "Aku hanya membantu mereka mengakhiri hidup. Bukankah itu yang mereka inginkan? Toh lagi pula selama ini mereka selalu putus asa. Jadi kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka." Pada tanggal 31 Mei tahun 2010, sidang pertama Ping Ping digelar di Pengadilan Tinggi Zhongshan dengan dihadiri 100 mahasiswa dari kampusnya. Di situ, Ping Ping mengungkapkan bahwa tadinya dia ada niatan ingin mengakhiri hidup juga. Untuk sidang berikutnya ditunda, dan dalam waktu itu kondisi kesehatan mental Ping Ping diperiksa. Berdasarkan hasil evaluasi psikologi Ping Ping, tidak ditemukan masalah apapun, yang mana dia benar-benar dalam kondisi sadar saat melakukan tindak kejahatan terhadap kedua orang tuanya. Namun ketika polisi memeriksa ponsel Ping Ping, mereka menemukan beberapa foto luka yang dibuat secara sengaja pada beberapa bagian tubuh. Tanggal dokumentasi foto-foto itu sebelum dia membunuh orang tuanya. Ini artinya Ping Ping juga berniat ingin mengakhiri hidup seperti pengakuan dia dalam sidang pertama. Tapi setelah penangkapan, pikiran bundir Ping Ping berubah. Dia ingin sekali diberi kesempatan untuk hidup. Ping Ping sangat berharap hakim tidak menjatuhi hukuman mati kepadanya. "Aku salah, aku berubah pikiran, aku tidak ingin mati." Dalam memberi bahan pertimbangan hakim, Ping Ping bahkan memberitahu kalau usia dia bukanlah 18 tahun, melainkan 17 tahun. Dulu ibunya sengaja mengubah umurnya menjadi 1 tahun lebih tua supaya Ping Ping bisa cepat dimasukkan ke sekolah dasar. Jika apa yang dikatakan Ping Ping benar, maka hakim tidak akan bisa menjatuhi dia hukuman mati sebab usia 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Oleh karena inilah pihak kepolisian mengkonfirmasi ke pihak keluarga besar Ping Ping di kampung. Dan saat mereka mencari tahu kebenarannya, justru sebuah rahasia terungkap bahwa ternyata Ping Ping bukanlah anak kandung Yongsi dan Li Huishan. Dia merupakan anak angkat yang diasuh dari sejak bayi. Menurut adik Yongsi, which is bibi Ping Ping, mengungkapkan kalau usia asli Ping Ping memang 18 tahun, bukan 17 tahun. Fakta ini ternyata juga baru diketahui Ping Ping. Dia tidak menyangka orang tuanya adalah orang tua asuh, bukan orang tua kandung. Ping Ping mengatakan selama dia hidup, mereka memperlakukannya dengan sangat baik, seperti anak kandung sendiri. Meski dia bukan sepupu dari garis keturunan Yongsi, paman dan bibinya tetap akan mendukung Ping Ping supaya diberi keringanan hukuman. Jika Ping Ping tidak diberi kesempatan hidup, ini akan menjadi bencana bagi keluarga. Saya berharap hakim memberikan dia kesempatan hidup mengingat dia masih sangat muda dan belum dewasa. Berhubung Ping Ping baru tahu bahwa usia dia sebenarnya 18 tahun dan merupakan anak angkat, Ping Ping lantas menulis sejumlah surat untuk dikirim ke pengadilan agar mereka memberi pengertian serta meringankan hukuman terhadap anak muda. Dia berharap hakim tidak menjatuhinya hukuman mati. Singkat cerita, sidang kedua Ping Ping dilaksanakan pada tanggal 27 Desember tahun 2010.
Hakim tetap menjatuhinya hukuman mati atas dakwaan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, namun hukuman tersebut ditangguhkan sementara waktu dalam kurun waktu 2 tahun. Selama itu, pihak Ci Pingping terus berusaha mengajukan banding supaya diringankan hukumannya. Pengadilan kemudian mempertimbangkan kembali hukuman terhadap Ci Pingping. Berdasarkan temuan penyidik yang membenarkan bahwa ditemukan residu pil tidur pada darah di salah satu korban, mereka lantas menarik kesimpulan dari cerita Ci Pingping. 其中有一份内脏组织是没有那个安眠药的成分，所以我们就认为已经不存在相约服药自杀的那种情节。再加上他在以前在公安机关和检察机关的一贯的供述，他从来没有谈过提到过他父母有相约服药自杀。 Meski residu pil ditemukan dalam jumlah yang tidak banyak, pengadilan mempertimbangkan temuan fakta baru bahwa sebelum kejadian, Ci Pingping disuruh ibunya pergi menemui beberapa dokter di beda-beda rumah sakit agar mendapat resep obat tidur. Hal ini membuktikan ada beberapa pengakuan Ci Pingping yang selaras dengan temuan penyidik. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan fakta terkait ayah Ci Pingping yang tidak berteriak minta tolong saat menyaksikan putrinya menghabisi nyawa Li Huishan, yang seolah-olah dia pasrah dengan kejadian tersebut. Terakhir, pengadilan mempertimbangkan track record Ci Pingping yang belum pernah melakukan kejahatan apapun sebelumnya. Orang-orang yang mengenal dia bahkan tidak menyangka bagaimana bisa dia tega melakukan kejahatan tersebut, padahal dia dikenal orang yang ramah serta baik. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, 2 tahun setelah menjalani masa hukuman di penjara, akhirnya hakim mengganti hukuman Ci Pingping dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Ini artinya jika dia berkelakuan baik selama di penjara, kemungkinan besar Ci Pingping bisa dibebaskan lebih cepat. 你觉得如果要是说爸爸妈妈在的话，你会对他们说什么呢？对不起。除了这3个字也不知道。 So, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus barusan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau begitu, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.